Hai guys, balik lagi di AutoFam TV bersama gue Zaza. So, today gue mau nge-review Lexus NX 200T tahun 2015. Nah, buat kalian yang masih kepo, tonton terus sampai akhir video, jangan di-skip. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. So, check it out. Pertama kita mulai dari bagian depan. Nah, buat lampu utamanya sendiri udah LED, terus juga ada fog lamp di bagian bawah. Terus juga di sini udah dilengkapi dengan kamera 360 di bawah logo Lexusnya ya. Nah, buat bagian depan sendiri udah selesai, kita lanjut ke bagian mesin. Nah, Lexus NX 200T ini udah menggunakan mesin 4 silinder turbo dengan ukuran 2,0 liter. Terus juga udah dilengkapi dengan peredam dan penyangganya juga udah hidrolik ya, jadi nggak perlu susah-susah buat disangga-sangga dulu. Nah, buat bagian mesin udah, kita lanjut ke bagian samping. Di sini kita lanjut buat ukuran bannya. Lexus NX 200T ini menggunakan ban dengan berukuran 225/60 ring 18. Dan buat velgnya sendiri seperti yang kalian lihat, dia silver kombinasi dengan warna hitam. Nah, dilanjut karena Lexus ini adalah tipe yang F-Sport, jadi di sini udah ada emblemnya. Nah, dilanjut ke bagian spion ya. Bagian spionnya sudah lengkap dengan kamera 360 di bawah sini. Terus juga udah otomatis ya. Kita cek. Kita buka. Kanan kiri sama, udah ada kamera di bawah sininya. Terus dilanjut lagi ke bagian belakang sini, tangki bensinnya ada di sebelah kiri. Terus kaca filmnya juga udah menggunakan 3M, belum dirubah sama sekali dari awal. Oke, dilanjut ke bagian belakang. Nah, sama juga di belakang sini sudah menggunakan kamera 360 ya, di bawah logo ininya, di bawah ini pencetannya nih. Terus di sini juga udah ada tipenya NX 200T. Nah, buat lampu bagian belakang dan sennya juga udah LED. Terus dilanjut lagi ke bagian bagasi. Bagasinya juga udah otomatis ya. Kalian bisa menggunakan kunci remote-nya atau dipencet aja satu kali, terus dia bakalan kebuka sendiri. Nah, kayak gini. Nah, untuk bagian bagasi sendiri udah luas banget. Jadi buat kalian yang mau dibuat mudik, buat pindahan, buat apa itu, buat barang-barang bisa banget nih, cukup ya, ininya luas. Terus misal kalian barangnya lebih banyak lagi, kursinya tinggal dilipat aja. Dan di bagian sininya, di bagian belakang ini udah dilengkapi dengan segitiga pengaman dan P3K ya. Kalian bisa nyimpen barang juga di bagian belakang. Terus buat nutupnya tinggal dipencet di bagian sini aja. Oke. Bagian eksterior sudah semua, kita lanjut ke bagian interior. Let's go. Nah, sekarang aku udah ada di dalam mobil. Aku mau ngelanjut buat nge-review bagian interior mobil ini. Nah, yang pertama aku mau nge-review bagian pintu pengemudi dulu ya. Nah, di sini juga buat kacanya udah otomatis ya. Kayak gitu, lock unlocknya kayak mobil biasanya aja. Terus nah, di sini nih yang mau aku bahas. Jadi misal mobil ini dipakai bersama-sama dengan keluarga kalian, entah itu ibu, bapak, pacar, siapapun itu, kalian bisa set dulu di sini. Jadi misal kalian ganti-gantian gitu, kalian nggak perlu ribet-ribet tuh buat maju mundurin lagi, kan ribet ya, terus buang-buang waktu. Terus jadi kalian tinggal pencet aja nih. Tadi aku udah pakai di nomor 2, kita lanjut ke nomor 1. Kita coba nih. Nah, dia udah otomatis nih ngatur, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lah. Tuh udah diturunin juga. Nah, asik banget kan. Terus di sini udah ada speakernya. Terus dilanjut lagi ke bagian tengah. Nah,
Displaynya ada di bagian tengah di sebelah sini. Terus buat ngaturnya, misal kalian lagi mengemudi, ini udah touchscreen ya. Jadi ya nggak ganggu lah intinya waktu nyetir. Terus di sini ada buat ngatur modenya. Yang pertama ada mode sport, yang normal, terus eco sport. Buat ngaturnya itu tinggal diputar-putar aja sebelah kanan kiri. Terus buat ngatur mode normalnya tinggal dipencet bagian pushnya ini ya. Kita lanjut, di bagian sini tuh ada tulisan view. Jadi misal kita pencet, di bagian displaynya bakalan nunjukin kamera 360-nya ya. Dan di sini Lexus NX 200T ini udah menggunakan jam di sini, jadi lebih kelihatan elegan. Dan lanjut lagi ya, buat kalian yang suka kepanasan atau kedinginan di dalam mobil, kursi kalian tuh bisa diatur panas dinginnya ya. Nih misal kursi aku nih ya, ini di bagian tempat duduknya tuh jadi hangat. Terus dilanjut lagi, bagian sini, sorry. Ini udah ada wireless chargingnya, jadi udah keren banget lah ya. Terus di sini kalian bisa nyimpen barang berharga karena nggak kelihatan ya. Kalau ini tuh kayak nggak berguna. Padahal ini bisa buat nyimpen kayak entah kalian nyimpen kunci mobil, akses apartemen dan lain-lain. Terus di sini ada bottle holder atau cup holder. Bagian tengah udah aku bahas, selanjutnya ke bagian setir ya kan. Nah buat kalian ini tuh udah otomatis ya setirnya, buat kalian mau ngatur maju mundur atas bawahnya udah enak lah ya. Nih kayak gini nih. Terus di sini juga buat ngatur volumenya udah ada di sini. Buat ngatur volumenya ya. Terus kalian bisa ngangkat telepon, voice note juga bisa, terus ngubah-ngubah mode tuh kayak gitu ya. Dan buat kilometernya sendiri masih 50 ribuan. Dan di AutoFam dijamin bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometer asli. Nah terus dilanjut aku mau nge-review bagian atas, karena di bagian tengah dan bagian sini udah selesai. Nah buat bagian atasnya sendiri, di sini udah ada kaca. So pasti cewek-cewek yang suka ngaca nih udah ada lampunya juga ya. Terus dilanjut lagi, di sini ada sunroofnya. Cara bukanya buat yang dibuka sedikit itu ada di sebelah kiri nih. Nah, jadi dia bakalan buka sedikit doang, terus kita tutup lagi. Terus buat yang dibuka semua ada di bagian sebelah kanan. Nah, kayak gini. Oke, terus kita tutup dulu. Dan di sini juga udah ada lampu ya. Buat kalian yang kayak nyari-nyari barang, misal nggak kelihatan waktu malam, di sini kalian bisa pakai. Nah, bagian atas udah, aku mau ngasih tahu kalau di sini udah ada buku buat panduan servis, manual dan lain-lain ya. Nih, pokoknya lengkap, nggak ada yang hilang. Nih, kalian bisa lihat. Ada 3 bukunya, oke? Terus karena kita udah nge-review bagian interior, bagian depan, kita lanjut ke bagian penumpang. Let's go! Nah sekarang aku udah ada di bagian kursi penumpang. Nah buat kursinya sendiri tadi aku belum bahas ya, aku lupa banget. Nah kursinya sendiri udah menggunakan leather dengan warna black kombinasi dengan merah. Pokoknya warnanya elegan banget. Dan di bagian sini AC-nya ada di bagian bawah, terus bisa diatur ya kayak gini. Terus dilanjut lagi, buat headroomnya tinggi. Terus buat space kursinya juga luas, kalian bisa selonjoran kayak gini. Terus di sini di kursi penumpang ini bisa muat 3 orang atau 2 orang. Nah kalau buat 2 orang kalian bisa dituruninnya, diturunin kayak gini. Nah ada headrestnya ya. Terus di sini ada buat cup holder atau bottle holder. Oke, kita tutup lagi. Dan di bagian penumpang juga udah ada lampu baca. Misal kalian mau baca atau mau lihat mencari sesuatu dalam kegelapan malam, oke? Nah, aku udah nge-review bagian interior mobilnya. So, aku udah kelar buat nge-review bagian interior Lexus NX 200T ini. Kita lanjut buat ngebahas harga dan pajak. Let's go! Nah, gimana nih menurut kalian review tentang Lexus NX 200T ini? Buat kalian yang mau tahu tentang harganya sendiri ada di 525 juta. Buat pajaknya sendiri masih panjang. Buat kalian yang mau ngepoin tentang Lexus ini atau mobil-mobil yang lain, kalian bisa kepoin
website autofam.net ataupun Instagram kita di Michael Autofam, Autofam Marketing ataupun Autofam Cibubur. Dan buat nomor salesnya kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Bye!